Kula sakniki badhe nyebut kuning wedi, nyebut biru wedi. Zaman meh kampanye kok nyebut kuning dagape Golkar lah. Repot maning nih. Engko nyebut biru tanggapane seje maning. Nek kula senenge nganggo kelambi krem. Habibe kenah menconge mana ki. Elah repot malih. Wis paling gampang nggawe putih-putih belah ya kowe. Nggih mboten? Niku penaknya niku. Nah niku. Justru kalau kita pikir wali 9 dahulu sudah mempunyai bagaimana cara mendidik masyarakatnya atau umat ini dengan melalui dunia perwayangan. Filosofi yang sangat tinggi kita ambil kayak Werkudara atau Bima. Kita lihat dalam dalang-dalang itu kan banyak, tapi sejauh mana kita memahami? Ternyata 1000 tahun yang lalu mulai digelar oleh Wali 9 sebelumnya oleh Mahaguru Maulana Ibrahim Makhdum, terkenal dengan Sunan Bonangnya, yang telah mencetak murid-murid yang luar biasa seperti Kanjeng Sunan Kalijogo. Namanya Haji Kalijogo. Tapi sekarang mencari Kalijogo agak sulit. Menjadi Sunan apalagi Kalijogonya saja. Apa sih sebenarnya maksud Kalijogo? Kali itu di zaman itu sudah terbentuk aliran-aliran yang terkadang benturan yang tidak masuk akal bisa terjadi. Siapa yang akan mampu menjaga aliran-aliran tersebut? Ternyata murid Kanjeng Sunan Bonang yang disebut Kalijogo. Maka muncul untuk membangkitkan rasa Handarbani memiliki, muncullah sedekah bumi, sedekah laut. Jangan lihat negatifnya, lihat negatifnya tidak ada habis-habisnya nanti. Kok ono saja nih das kebut di bawah laut, sikir kiki sih. Kok iki karpe para wali sing gawe iki karpe primeh. Lah niku yang kita pelajari. Muhammad. Iklan baik iklan. Dimohonkan untuk seluruh hadirin yang ada di depan tetap duduk aja, kecuali panitia biar tidak menutupi yang ada di belakang. Mohon yang di depan duduk aja dulu. Apa sih guys? Beliau guru kita, orang tua kita, Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya telah hadir di tengah-tengah kita. Karena itu kita akan mendengarkan langsung nasihat-nasihat tausiah ceramah yang akan disampaikan oleh beliau guru kita Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Nanti acara ini sekaligus akan ditutup dengan doa oleh beliau. InsyaAllah mudah-mudahan malam hari ini malam yang penuh berkah, malam yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah kita semua yang hadir berkat sholawat yang kita baca malam hari ini, berkat hadirnya kita di sini, dikasih Allah dari tempat ini menjadi manusia-manusia yang lebih baik, amal ibadah kita lebih baik, akhlak kita, dan InsyaAllah menjadikan lebih baik nasib kita di dunia dan di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya kepada beliau
guru kita, orang tua kita Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya, waktu dan tempat dipersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi mungkin jelas aku. Mohon yang di depan untuk duduk aja. Kecuali kameramen. Yang lain duduk. Mas Marcel, pegang bawah, pegang dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha, jami'us sifatil ulya wal izzati wal kibriya, wassalatu wassalamu ala imami ahli sofai wal wafa, qutbul anbiya wal awliya, sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa likulli saqamin wada, rahmatan wa shifa fi sirri wal jila, wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ard was sama. Amma ba'du, ayuha sadatil a'izza wal fudala, yang saya hormati, yang saya banggakan, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para tokoh lintas agama, dan yang saya hormati Bapak dan Rem 710 beserta jajarannya, para Bapak Dandim, Pak Kasren, Bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu kita banggakan, Bapak-bapak dari Polres beserta jajarannya, Ketua MUI, FKUB, Bapak para Rektor, dan panitia penyelenggara dalam rangka ulang tahun Korem ke-62. Semoga Allah Ta'ala memberkatinya, mendapat dan diberkahi semakin jaya TNI kita Indonesia. Dengan adanya hall itu mencakup tidak yang hidup saja, juga yang telah berjuang di dalam setiap angkatan, entah itu dari angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, kepolisian. Setiap peringatan adanya 1 Juli, apalagi nanti 5 Oktober, dan sekarang ini kita sama-sama mengulang tahuni Korem 071 Wijaya Kusuma, paling tidak akan mengingat ketika berdirinya Korem tersebut, atau kalau ulama-ulama disebut khaulan, intinya adalah sama, untuk mengingat bagaimana pejuang-pejuang kita mendirikan tersebut. Dan dengan adanya hari ulang tahun, adanya hari khaulan, untuk diambil perjuangan-perjuangan para beliau dan bagaimana nama beliau mulia
di dalam dunianya sampai di akhirat nanti. Itu diantaranya perlunya haul. Di antara peringatan atau ulang tahun Korem, mungkin bapak-bapak atau bini sepuh mulai berdirinya Korem sudah banyak pulang ke rahmatullah, yang telah meninggalkan jasanya yang luar biasa, dan jasa tersebut sulit untuk dibayar dengan rupa duniawiyah. Memperingati Hari Pahlawan, memperingati 17 Agustus, Hari Proklamasi yang baru saja kita peringati. Kita memperingati bukan hanya sekadar untuk rame-rame, tidak, melahirkan rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kemerdekaan dengan sebab jasa-jasa para beliau, sehingga tegaknya kembali Sangsaka Merah Putih. Kita ini kan melihat sekarang setelah berkibar, tinggal mengkirapkan, tinggal menjaga. Dari situlah para beliau, kalau sekarang cara berdakwah, mengajak, merasa handarbeni republik ini dengan segala cara para pendahulu. Satu contoh, ada dengan adanya sedekah bumi, ada lagi dengan sedekah laut. Kita tidak melihat ubur rampenya, tapi makna sedekah bumi dan sedekah laut itu ialah tanah air. Untuk menutupi semuanya itu dengan macam-macam lah, karena pada waktu itu di zaman kekuatan pemerintahan Hindia Belanda, maka berjalan. Artinya dengan sedekah bumi ini, sejauh mana kita memanfaatkan bumi yang telah digelar oleh Allah Ta'ala khususnya untuk bangsa Indonesia. Mampukah sebagai tanda rasa syukur kepada Allah memanfaatkan bumi ini dengan membangun pertanian, ekonomi, dan lain sebagainya, apa yang ada di dalam bumi. Maka dengan sedekah bumi tersebut kita mensyukuri apa yang telah diberi oleh Allah. Mampukah kita memanfaatkan syukur tersebut? Dibelanjakan dengan apa? Kekayaan yang luar biasa di bumi pertiwi ini, maritim dan agraris. Begitu pula kita melihat laut kita. Justru kalau kita pikir Wali Sembilan dahulu sudah mempunyai bagaimana cara mendidik masyarakatnya atau umat ini dengan melalui dunia perwayangan. Filosofi yang sangat tinggi kita ambil kayak Werkudara atau Bima. Kita lihat dalam dalang-dalang itu kan banyak, tapi sejauh mana kita memahami? Apa cerita saja, nanti di tengah-tengah ada sindennya yang pakai dangdut dan sebagainya, oke lah, monggo. Tapi filosofinya apa yang sebenarnya? Lah itu, ternyata 1000 tahun yang lalu mulai digelar oleh Wali Sembilan, sebelumnya oleh Mahaguru Maulana Ibrahim Makhdum, terkenal dengan Sunan Bonangnya, yang telah mencetak murid-murid yang luar biasa seperti Kanjeng Sunan Kalijogo. Namanya Ajib
Kali Jogo. Tapi sekarang mencari Kali Jogo agak sulit. Menjadi Sunan apalagi Kali Jogonya saja. Apa sih sebenarnya maksud Kali Jogo? Kali itu di zaman itu sudah terbentuk aliran-aliran yang terkadang benturan yang tidak masuk akal bisa terjadi. Siapa yang akan mampu menjaga aliran-aliran tersebut? Ternyata murid Kanjeng Sunan Bonang yang disebut Kali Jogo tersebut. Lah itu bukan topo ning pinggir Bengawan Solo tok, itu bukan sampai lumutan. Dalam hati kecil kita itu ketika kita melihat cinta itu, kita ngomong sning di saiki kepriwe saiki sing dadi Kali Jaga sapa kowe? Menjaga umat, menjaga bangsa, menjaga kesatuan persatuan bangsa. Boleh-boleh saja pilihan, beda pilihan, monggo, tapi kita tunjukkan intelektual kita. Tetap beda pilihan, tapi tetap kita menjaga kesatuan persatuan yang luar biasa. Inilah. Nah, pada waktu itu Kanjeng Kali Sunan Kalijogo dari Sunan Bonangnya menceritakan Bimo mempunyai 3 anak yang luar biasa. Di zaman itu sudah disebut apa yang pertama, Gadot Koco. Hebat. Kaca itu sudah dikenal dari 1000 tahun yang lalu, sudah ada nama kaca. Pantulan kaca ini luar biasa kalau kena sinar matahari. Dari Gadot Kaca itu sudah melambangkan ahli antariksa, astronomi yang luar biasa. Cuma kita nontonnya senangnya kesaktiannya saja, terbuai oleh kesaktian. Bisa membuat satelit, bisa membuat dan lain sebagainya. Handphone yang berhubungan dengan satelit sudah dikenal dari dulu Gadot Koco. Yang kedua, Ontorejo. Kalau kita lihat dalam bayangan bisa nyilem ning bumi, ya sudah itu bolak-balik kesaktiannya. Padahal di sini satu menunjukkan ahli pertambangan, ahli geologi, ahli vulkanologi, ahli pertanian dan lain sebagainya ditunjukkan pada waktu itu dengan melalui pewayangan. Yang satu lagi ahli kelautan, Ontoseno, komplit melambangkan dari dulu sudah membuat satu isyarat. Mampukah 3 hal ini kita akan melahirkan putra putri yang mampu menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa. Ahli antariksa, ahli pertambangan, ahli pertanahan, ahli geologi, vulkanologi. Itu sudah diciptakan, ditulis oleh para beliau. Yang ahli kelautan, ini satu. Maka muncul untuk membangkitkan rasa Handarbani memiliki, muncullah sedekah bumi, sedekah laut. Jangan lihat negatifnya, lihat negatifnya tidak ada habis-habisnya nanti. Lho kok ono sajane ndas kebu dibuat laut sikir iki sik. Kok iki karepe para wali sing gawe iki karepe primeh. Lah niku yang kita pelajari. Tidak cukup dari itu, ketika bendera-bendera penjajah pemerintahan Hindia Belanda dari instansi pemerintahan pada waktu itu berkibar bendera mereka. Kita tuh sulit mau pasang merah putih, gawat. Tidak pulang nama saja untung. Ning para sesepuh kita, para ulama kita, para pendiri bangsa ini tidak kalah akal. Piye carane? Tiap buat rumah sak durunge pasang reng pasang usuk, blandar tengahe kayune itu. Kalau di sini apa namanya, blandar apa? Sawi, penglari, lah niku. Utawi molo niku.
dipasang apa? Janur kelirik kuning ayu langsep. Kalau saat ini badai nyebut kuning wedi, nyebut biru wedi, zamannya zaman meh kampanye kok nyebut kuning dagape Golkar lah, repot maning nih. Kalau nyebut biru tanggapannya seje maning. Nih kalau senengnya nganggo kelambi krem, Habibie kenah mencongnya mana dia? Elah repot malih. Wis paling gampang udah putih-putih belah ya kowe. Gimana? Itu enak ngene itu. Nah, niku. Pasang janur. Terus napa malih tebu. Padi utawa pari. Terus apa? Pisang, kelapa. Nanti memasang benderanya terakhir pakai perjanjian, pakai manakiban, pakai mocopat dan sebagainya, menyani ngebul landane liwat wis ora masalah ya, kita kultur kita culture ora apa-apa kon bae sing bodoh. Nah, ditutupi. Setelah selesai doa digubetaken merah putih ya, ana sing pakune emas sing diduwi. Tidak langsung ditutup, tidak langsung pasang reng atau pasang usuh, dibiarkan sampai 1 minggu, terkadang 10 hari. Yang menjadi pertanyaannya sekarang, ya kalau musim renggang, musim panas, ini jalur yang begitu cantiknya kulitnya kena panas lalu melayu menjadi semu-semu coklat. Berubah tidak? Berubah tidak? Berubah. Tebunya pasti, manisnya kurang. Kalau dalam pabrik tebu mungkin arandemennya melorot itu. Ya, liranya tidak bisa diharapkan, liranya. Itu satu contoh. Itu tebu. Yang kedua padi. Kena panas yang kuning cantik betul menjadi coklat. Berubah. Kelapanya hijau tadi kena panas mangkeleh coklat. Nah pertanyaannya, merah putihnya berubah tidak? Jadilah itu yang mempertahankan, mempunyai kefanatikan terhadap bangsa dan tanah airnya. Ngoten itu. Yang lainnya berubah, merah putih adalah tetap merah putih. Nah, ternyata di merah putih kita pertahankan luar biasa, ada nilai yang luar biasa. Tolong dicatat untuk anak-anak kita supaya mengetahui. Itulah. Apa diantaranya? Nomor 1 di dalam merah putih adalah harga diri bangsa. Baru tidak berhuruf. Yang kedua, kehormatan bangsa. Yang ketiga, jati diri bangsa. Kita mempunyai kehormatan bangsa, harga diri bangsa. Negara kita mau diinjak-injak, terang kita tidak terima karena kehormatan kita diinjak-injak oleh penjajah. Betul? Ini kan ngoten nih. Ini kok pendirian arane. Makanya kalau merah putih selalu kita kirapkan, membangkitkan kembali, menambah kembali rasa handar beni, merasa memiliki. Bahwa tegaknya merah putih itu berdarah, bukan berhadiah. Maka perlu ada ulang tahun Diponegoro, Siliwangi, Brawijaya, lain-lainnya sampai ke Korem untuk membangkitkan kembali. Ini tidak berdiri sekonyong-konyong, tapi banyak kandungan yang luar biasa. Tanggung jawab kita kepada tanah airnya itu loh, bukan sekadar rame-rame asik tentang ulang tahun Korem dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perjuangan ini diteruskan.
oleh generasi penerusnya, membuat satu kontribusi. Nah, kita sudah mempunyai kontribusi apa? Kontribusinya satu saja, tidak usah yang lain-lain terlalu tinggi, mungkin terlalu berat. Apa? Kita jaga NKRI. Itu tanda bukti kita, bukti cinta tanah air. Tunjukkan bahwa kami bangsa Indonesia, bangsa yang besar. Ngoten ngono wedi takoni, sampean wong di Indonesia. Lemah takoni. Bapak dari mana? Indonesia. Nek dadi turis ngono aja terus Indonesia. Berarti orang dunia kebanggaan. Loh niku. Niku lama asyirul muslimin rahimakumullah. Dengan demikian itu nggetarake kewibawaan nama bangsa. Apalagi kita ikrarkan, mbuh tadi kita tidak tahu ada lagu kebangsaan ada tadi. Udah. Ada, alhamdulillah sudah ada lagu kebangsaan, bacaan teks Pancasila. Cuma saya tanya, ketika kita ikrar tadi bersama-sama, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, benar? Betul ya? Ya betul kalimahnya, jenengane sing tak takoni. Nek lafate bener, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, menjadi lagu kebangsaan. Sing kula takoni niku jenengan kita sami berikrar melalui lagu kebangsaan, tanah airku, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Itu apa pengakuan dalam lagu atau kehidupan sehari-hari? Niku sing kula takoni sampean mboten. Wow niku. Kita diingatkan lagu kebangsaan terus, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, terus diingatkan, merasa memiliki, merasa handal beni dan sebagainya, sehingga jati dirinya kuat, harga dirinya kuat, kehormatan pun luar biasa. Diingatkan. Ning jerone merah bu, merah putih. Ya itulah. Allah SWT. Maka ikrar ini perlu dibuktikan. Kita hidup di Timur Tengah, belajar di Timur Tengah, maaf ojo tersinggung. Pulang pakai sorban boleh, pakai gamis itu sunnah Nabi boleh, tapi kita tetap Indonesia. Dari Eropa makan pakai sendok garpu, pakai supit. Yang di negeri timur jauh, yang Eropa pakai sendok garpu, tidak akan mampu merubah kami Indonesia. Ini ramun bisa kayak gue. Nah, kalau kita sudah merasa mengaku kami Indonesia, mempunyai Pancasila yang luar biasa. Kira-kiranya nanti kalau 2024 nih ribut apa orang? Dua Pancasila boleh. Kita punya dan kita fanatik kepada kepada bangsa Indo. Kalau kita masalah toblosan saja ruwet, ditertawakan oleh bangsa lain. Ngisi-ngisi nanti berada Pancasila ini masih ruwet baik ya gue. Pan ngomong apa kon? Nah, mana? Kita jaga. Beda pilihan silahkan, tapi tidak beda Bendera partai boleh banyak, merah putih cuma satu. Orang ngawatan pendirian harus tertanam di kita semuanya. Inilah yang kita harapkan. Mari kita beri contoh kepada dunia luar, khususnya inilah Indonesia. Pemilu saja ayem, tentrem, tidak mudah dihok, tidak mudah dimacam-macam. Kita tetap menjaga kesatuan persatuan karena itu bagian pertahanan yang kokoh untuk negara kita. Sinarane pertahanan itu apakah hanya TNI Polri saja? Tidak. Ekonomi, pertanian,
pendidikan itu bagian pertahanan nasi. Maka hidupkan, saya salut kepada Pak Danrem dengan adanya malam hari ini. Orang jualan Masya Allah luar biasa sekali, istilahnya UMKM-nya hidup, kendaraan ikut laris. Inilah hikmahnya yang luar biasa. Jadi dengan adanya peringatan ini secara tidak langsung juga ikut membangun Masyaallah muslimin rahimakumullah. Terakhir kita tidak bisa panjang-panjang, Yun Sewu waktu ini udah kan dia cerita sedikit wow saking Jakarta pun mes setengah tiga tuh beri sekitar jam olunan kira langkung tahun lebih. Pan ngomong isu tadi, pan ngomong kesel kayak isin. Nih tanggung jawabnya yang berat temen. Bareng-bareng kaki jogo napa menjaga keutuhan Indonesia. Bareng-bareng ayo kita jaga. Kula takon mawon. Keindahan bumi pertiwi terhias kuntean mutiara. Terus membangun bangsa yang sejati, harum namanya di Nusantara. Jejak-jejak para pendahulu, sejarah saksi kehidupannya, tersurat tersirat masa lalu, jadi bekal penerusnya. Merah putih melekat, disinari pancaran iman, dimanapun kita berada tetap cinta. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Jawab yang tegas. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.